everyone, welcome back to Outside News. Kabar luar hari ini edisi spesial karena kita kedatangan tamu dari luar. Pertama, perkenalkan saya Jack Irving. Jack Irving. Yes. Introduce myself. My Yes. name is Patrick Kluivert Silitonga. Wes, coach. I'm Yes. from Mongol. From Mongol. Mongol Indians. Mongol. Mongol Indians. This is the place in Mongol and Indians. Oh, I know. China. Di China kan KW, pada KW. Iya, yes. Introduce myself, I'm Jack Irvin, gelandang water, pengangkut air. Water bring. Ya kan? Gelandang pengangkut air. Emang gelandang nggak sih Jack Irvin, Pak? Gelandang, iya. Saya kemarin habis bermain melawan kita punya timnas Indonesia. Itu kita kasih easy gaming. Gimana menurut Mas Patrick, Mas Irving ini gimana sih permainan timnas Indonesia itu menurut Mas Irving? Ya, ente ya. Apa ente? Nusa Tenggara. Kan Nusa Tenggara. Bentar, ada telepon. Halo. Iya, bentar. I'm lagi syuting ini. Saya lagi syuting sama Maggie. Nanti datang lagi, oke. Iya, main belakang guru dulu. Oke. Lama-lama bahasanya kayak orang timur kan. Belakang guru dulu. Kakak gitu. Telepon. Awas ada TNI kakak. Aduh, ini Mas Patrick Irvin, aku Mas Irvin, aku sengaja bawa bola dunia ini. Global Dunia ini tujuannya apa? Apa tujuannya? Supaya dalam Piala Dunia nanti Indonesia bisa menguasai dunia. Wih. Reaksinya gimana bagusnya ya? Wih. Kita akan menang melawan Bahrain. Amin. Kita akan menang melawan Cina. Amin. Dan kita akan kalahkan penjajah kita Jepang. Dan sebelum kita mengalahkan penjajah, kita harus melawan bangsa sendiri dulu. Kenapa? Karena kita pecah belah sekarang. Ya kan? Iya lagi. Ya. Iya lagi. Para RUU yang sudah disahkan menjadi undang-undang buat si itu. Kabarnya Mas Patrick tadi ikut juga ya demo. Mas Patrick? Mas Aku Irvin. Mas Mas Irvin tadi ikut demo ya di depan kantor DPR. Ikut saya. Sama mahasiswa. Yes, saya tadi bagi-bagi takjil. Jadi dia pakai ini tadi. Kayak ini tadi. Dendeng kangguru. Tadi saya jual dendeng kangguru. Dendeng kangguru. Oke. Berita. Sorry, kita kelamaan ini openingnya. Mas Sorry, Irvin. Sorry ya. Sorry. Ya, seperti biasa hari ini kita akan membacakan berita-berita yang kita dapat dari luar sepekan ini. Yang pastinya berita unik, asik, menggemparkan, dan sakinah mawaddah warohmah. Cihuy. Tuh, kesana sesekali tengok kesana itu, woi. Berita pertama. Berita pertama kita hari ini adalah, kita akan lihat. Pria ini pesan ponsel secara online tapi yang datang malah bom. Nah, aku udah berkali-kali kita ikut acara ini Bang Ragil, Mas Irvin. Selalu yang buat berita Berlianto. Kenapa harus Berlianto terus? Abis kemarin Berlianto 2-3 kali. Berlianto. Kok udah puasa Berlianto? Apa ibadah? Tapi ini tahun lalu juga. Tahun lalu. Tapi tetap dia yang bikin berita. Kayaknya dia emang sengaja spesialis bikin berita-berita unik. Ya. Berlianto. Kita bahas beritanya. Mas. Dilansir dari New York Post, Minggu, media lokal Meksiko. Ini nih. Tribun Meksiko. Tribun Cicano. Tribun Cicarito. Lupa Tribun Cicarito. Tribun Cicarito. Tribun Los Pollos. Apa? Tribun Ecuador tuh namanya. Cicarito. Ini siapa pemain MU? Sama Tribun Tribun Guadalajara. Guadalajara itu beda negara lagi. Guadalajara itu tim di Meksiko. Tim Meksiko. Aku tahu. Colo-colo. Colo-colo Peru. Peru. Ya Colo-colo Peru. Santos Brazil. Di Meksiko ini ada tim namanya Mazatlan. Oke. Main pagi jam 7. Ya, Amerika Latin. Selalu di bawah 2,5. Golnya. Oke. Selalu kalah. Media lokal Meksiko mengatakan La Puerta la Perte la Decima
lahon, la, puta. Aku akan terjemahkan. Apa terjemahkan artinya? Dia mau buka puasa. Buka Iya. iftar. Puasa itu buka, mau buka puasa. Mexico. Tapi dia sebelum buka puasa sambil menunggu jamnya, cek Shopee dulu. Cek Shopee. Shopee Meksiko. Meksiko, ya. Shopee Meksiko. Dia komen Meksiko ini. Komen Meksiko. Jadi Jadi dia barang-barang di Meksiko yang dijual. Iya, dia jadi bisa kali beli HP baru untuk gitu kan. Bolan timnas. Nah, ketika itu dia pesan. Tuh. Judulnya ponsel. Judulnya Bomber ponselnya. Bomber. Merek ponselnya Bomber. Dia Meksiko kan bebas. Iya, kayak jaket. Iya. Ponsel Bomber. Dia kayak mitonya kita lah. Mitonya berarti ada limbatnya juga. Ada limbat Meksiko. Oh, jangan bahasa bawa. Di sini Chihuahua. Chihuahua di sini. Itu limbat Meksiko. Itu dia memesan sebuah ponsel dari toko online ke rumahnya di Leon. Leon. Guanajuato. Guanajuato. Menurut Japre, saat paket itu tiba, Senin lalu, ibu pria tersebut membawanya ke dalam dapur. Dan tidak tahu jika ponsel cerdasnya sebenarnya adalah sebuah bom pintar. Setidaknya masih ada pintarnya. Masih pintar. Ada ponsel cerdas, ada bom pintar. Gimana bom pintar itu, Mas Irvin? Bisa disuruh beli rokok. Bom, ini duit 10.000 beli rokok. Bom pintar ya. Kenapa menurut kita kenapa bisa salah beli paket gini ya? Mungkin kalau dari saya sih logis saja. Dia salah memesan memang. Gimana salahnya? Dia beli Shopee Meksiko itu. Dia buka Shopee Meksikonya. Di COD kan? COD Meksiko juga. Jadi COD di Simpang Leon. Harapan Guanajuato. Guanajuato. Oh ya, Kecamatan Leon ya. Ya, Kecamatan Leon. Ya, rumahnya di Leon. Ya, jadi dia COD, terus langsung ibunya beli. Ternyata yang dipesan itu kan kadang-kadang antara ponsel sama bom itu kan elektronik ya. Jadi kita susah membedakan gitu kan. Betul. Ditengok digambar kan, kayaknya nggak HP lah ini. Tapi kan ada angka-angkanya gitu. Iya, dicoba. Kan meledak. Itu dia. Jadi bom. Tapi motivasinya sih bagus, pengen beli HP walaupun yang datang bom. Ini bisa digunakan ini supaya orang-orang tua yang di Meksiko supaya anaknya nggak sembarangan ini main-main Shopee kan. Ada orang tua tuh iya, orang-orang tua di daerah-daerah tuh kan kadang-kadang beli anaknya main handphone, main Shopee, dibesanin aja apa-apa barang-barang kan. Datang eskapator, datang apa ke rumahnya. Gila, gue beli eskapator. Ada Bang Zul Rahman. Eskapator di COD istrinya. Tukang paket. Paket katanya. Eskapator mah Bang Jul di mana Bang Jul? Di dalam eskapatornya ada orang Nias lagi bawa. Aku kalau ada seorang Nias suka. Ayo silakan. Ini lanjut lagi beritanya atau ini juga kita bahas? Udah habis ini. Udah habis. Oh, padahal aku mau bahas komentar di ini dia. Ada. Pasti ada kan di Shopee online pasti ada yang komen. Oh iya ya, pasti ada komen misalnya ulasan. Iya. Ulasan. Dan aku rasa nggak ada yang komen. Kan udah meninggal. Enggak semua lah. Iya. Jangan lupa video unboxing. Oke. Biar enggak terkirim. Jadi yang terkirim tuh video ledakan. Cetas. Jadi makanya ratingnya bagus terus. Oh iya ya. Iya, bintang 5 penjualannya meledak. Itu aja komen di toko dia tuh. Makanya orang, berarti bagus. Iya, betul bagus. Penjualan meledak ya. Penjualannya meledak. Aduh, keren ya. Kan? Udah nih, udah mulai terjalin chemistry. Silakan. Next. Silakan baca Mas Ragil. Pria di Rusia putar lagu kebangsaan seharian untuk usir tetangga. Karena Rusia ini agak lagu kebangsaannya gimana? Rusia adalah negara kita tercinta. Kalau aku pun dengar itu marah juga aku. Marah juga aku pulang kalau gitu tuh. Tetangga tuh pindah aku. Rusuh. Tapi kalau ditanya ngapain dia ngusir tetangga pakai lagu Rusia, orang terganggu. Orang Ukraina tetangganya. Oh iya sih. Oh, panggilan perang. Volodymyr Zelensky. Iya. Tetangganya Shevchenko kan. Iya, Shevchenko kan orang Ukraina ya. Rusir. Seorang pria di Volgograd, Rusia,
diduga menggunakan cara tidak biasa untuk mengusir tetangganya dari apartemen komunal. Komunal. Sejak 5 Februari, pria bernama Maxim. Dari nama ketahuan, ya kan? Kuning nih. Kuning. Ukraina tadi cocok. Apa? Kan Ukraina, pria bernama Maxim. Oh, itu orangnya buat tetangganya. Iya, memasang speaker besar yang mainkan lagu Rusia. Lagu patriotik I Am Russia. I Am serta Russia. suara gonggongan anjing. Gonggongan anjing yang buat dia cabut. Bukan I Am Rusiannya. Ini sih cara menulis yang bagus ya. Iya. Judul bagus. Nah, suara gonggongan anjing itu sebenarnya bikin orang tuh betul ya, terganggu. Terganggu orang dengar suara gonggongan anjing. Sebenarnya gini prosesnya begini. Dia putar lagu Rusia. Rusian, si anjing terganggu. Baru tetangganya pun terganggu. Anjing. Anjingnya anjing Ukraina. Iya. Tiba-tiba dia gulat. Wah, kayak Khabib. Kan orang Rusia. Kena piting. Aduh. Rusia kan jago gulat. Ya, gulat. Itulah menurutku pemelihara anjing ini sih yang menurutku harusnya supaya orang-orang lain nyaman, jangan dipelihara anjing lah. Di dalam apartemen. Khususnya. Karena boleh ada kendaraan lain. Masih ada? Mengutip Auditi Sentral, Jumat, Svetlana Kuzmina, salah satu penghuni apartemen, mengungkapkan bahwa konflik ini bermula ketika Maxim membeli salah satu kamar di apartemen komunal itu beberapa tahun lalu. Awalnya mereka damai, tapi tahun lalu Maxim mengajukan tawaran untuk membeli seluruh. Maxim ini kayak perang Rusia Ukraina. Iya. Awalnya Rusia Ukraina itu damai. Terus datang Putin. Betul. Aku belilah tanahmu dikit. Jangan beli semuanya. Enak aja kata Zelensky. Ya udah datang datang siapa? Svetlana tadi. Sarkas ini. Iya, sarkas ini berita. Ini sarkas. Terus yang saat itu baru saja mengalami stroke. Svetlana stroke. Kayak keuangan negara Ukraina stroke. Ya. Hancur. Menolak menjual bagian apartemennya karena nggak memiliki tempat lain untuk tinggal. Wah, ini kayak ini sindiran ini. Sindiran sarkastik. Berita sindiran politik. Ya, sarkas kayak bagaimana ini diusir. Inilah ada yang namanya jurnalisme investigasi. Bahasanya nggak mengerti aku. Ada jurnalisme investigasi itu. Seperti ini dia mencari berita-berita yang ringan didengar orang, tapi ternyata sindiran politik. Inilah kondisi politik global. Svetlana. Maxim ini digambarkan sebagai Vladimir Putin. Dan Svetlana ini digambarkan sebagai Zelensky. Karena dia namanya kan Svetlana Kuzmina ini kayak kocak-kocak gitu. Orangnya kan Vladimir Zelensky kan komedian. Svetlana Kuzmina. Dia kayak Svetlana Kuzmina. Kan enak kali kalau dipanggil di stand up kan. Ya. Ini dia selanjutnya Svetlana Kuzmina. Kita kebayang lucu pasti. Lucu. Kayak ini kan kayak apa? Miss Universe. Ya kan. Svetlana Kuzmina, Rusia. Iya. Ukraina. Bagus. Gitu kan. Rungat. Gitu dia. Ujung Tanjung. Lalu besar. Itu dia kan nama Rusia gitu. Kan pasti ada kan? Ada. Miskin dari Rusia. Namanya kan ini Svetlana. Ada teratak bulu. Kan Universe kan seluruh dunia. Oh iya, mewakili. Kalau ada yang mewakili dari teratak bulu juga nggak salah ya. Ada Lubuk Basu, Lubuk Batu Jaya. Oke, Kuala Cinaku. Udah mulai kompak. Iya. Maggie, siap-siap aja nih kalau viewernya akan tembus 1 juta nih. Ada yang komen kemarin. Cuman 100 sih yang komen katanya. Kok cuma 100 sih Bang penayangannya katanya. Ada yang komen gitu. Di YouTube dia nggak tahu aja kita ada tayang nih. Kau bilang aja, kami kan yang batasi buat yang asik-asik aja. Iya kan? Iya. Kami yang batasi buat yang asik-asik aja. Iya, buat yang asik-asik aja. Ayolah, silakan lanjut. Berita berikutnya. Shock. Pria ini beli es krim isinya ular cincin. Wow. Ya, tadi belanja aja. Kemarin temanya anjing. Hari ini temanya belanja. Coba kamu baca baik-baik. Shock. Pria ini beli es krim. Dalam pandanganku tuh dia kayak, "Wis, ini nih es krim isi ular." Sok gitu dia. Ini sok apa? Hah, gitu. Oh iya, sok. Sok. Kalau sok kan es aku lah, ada ularnya. Aku. Iya. Ada ular cincin, sok. Kalau shock
Ular. Ada lagi gini. Apa tuh? Shock breaker. Harusnya shock breaker. Shock breaker, berani boleh. Shock kan keguncang. Gitu. Ya, keguncang. Wih, baru ya beritanya? Baru, Maret 2025 jam 10. Takjil berarti ini. Oh iya, Takjil itu kan dari takjil dari Anton Suhartono. Oh iya. Biasanya yang begini-begini nih, yang makan begini-begini nih ini Dede Inon. Dede Inon. Suka yang begini-begini semua dimakan nih. dia kan. Semua dimakan Dede Inon. Rebus karbu dia. Silakan kita baca dulu beritanya Anton Suhartono. Bengkok. Oh, dari Bengkok. iNews ID. Okay. Ya, Bengkok. Nak buka linai kali mana? Tapi tidak muni kering ni mat ni nak ngapun puntai ni nak shock. Shock itu artinya bukan shock di hati kita kan? Bukan ya. Jadi apa artinya di kita? Shock hati itu. Belum ketemu. Es krim isi ular. Mungkin baru kali ini terjadi. Seorang pria di Thailand terkejut bukan main. Wah, terkejut. Bukan main. Bukan main ya, karena terkejut. Ya. Bukan main. Bukan main dia. Begitu membuka bungkus es krim yang dibelinya, dia mendapati seekor anak ular dalam kondisi utuh membeku di dalamnya. Pria itu mengunggah foto tersebut. Ular mati terjebak dalamnya di akun Facebook Selasa hingga menjadi viral. Di akun Facebook ya? Di Facebook. Kalau di akun Facebook, berita-berita yang begitu ada es krim isinya udah ular gitu, itu udah langsung jadi berita viral. Hoax isinya langsung. Tersebar ke keluarga. Hati-hati guys. Iya. Hati-hati guys, makan es krim sekarang ada ularnya. Hati-hati jangan beli es krim Campina gitu. Kalau memang produk nanti kena. Campino. Boleh. Campino. Dah. Jadi pas dia ada gitu kan, langsung tuh di hashtagnya ada tuh. FB Pro. Nah, salam interaksi. Mama biasa yang posting. Mama. Itu jadi senjata mama kan. Mak, mau es krim. Nah. Ada ularnya. Enggak, tapi mak, ini udah terlilit. Tapi yang jadi unik Bang, kita nggak terlalu heran kalau ular dalam es krim karena ini dari negara Thailand. Thailand itu semua semua konsumsi hewan dimakan. Semua di situ ada kan. Kita pernah melihat ada orang makan udang langsung dari akuarium. Dari ininya masih hidup lah kan. Masih di jalan nelayannya kan. Dia makan udangnya. Orang nih ya. Kalajengking. Ada kalau dibuat permen. Ya kan, ular mah standar lah. Itu. Kalau Thailand kayaknya memang sering-sering makan begitu. Dalam keterangan pada postingan, pria itu membeli es krim kacang hitam dari penjual bergerobak. Berarti gimana ya? Berarti kan dalam kemasan ya ular itu. Iya, es krim. Atau memang toppingnya enggak? Emang varian ular, Nak. Iya, topping. Mungkin. Iya kan? Topping ular gitu loh. Isian ular. Iya, dia es krim isian ular gitu. Es krim kacang hitam topping ular. Ya, imbang-imbang kayak entah di sini lapek bugi. Ya isinya? Kan? Isinya gubernur. Gubernur sih. Kok gubernur sih? Politik. Akan ular gubernur mirip gitu. Ular gubernur mirip. Gubernur Sanca. Ada ular. Politik nih. Politik. Ya, tapi nggak apa-apa kita bahas tentang ular-ular ini karena menurut aku nunggu kan nih. Aku nggak tahu nih nggak tahu ngomong apa. Ya soalnya tidak terlalu unik sekali kayaknya. Biasa sebenarnya di kita ini ular-ular begini di nih. Bangkok biasa. Oh ini kabar luar ya? Kabar luar. Nggak di Indonesia kabar ini ya? Belum ada. Kalau di kita tuh biasanya kayak makanan toppingnya kecoa itu. Biasa itu. Di sana ular biasa. Di sana ular biasa. Jadi kalau orang makan kecoa udah biasa. Mereka yang agak aneh tuh ketemu ular. Iya. Di makanan mereka tuh kalau ada ular biasa, ada kecoa biasa. Di kita kalau ada makanan ada ularnya baru ada kecoanya. Agak bingung aku penjelasan kau. Next aja ini. Kurang apa beritanya nih? Hitam kuning lagi. Hitam kuning. Agak susah nih. Langsung. Duh. Kota ini larang penduduknya sakit. Masih sama orangnya Anton Suhartono yang bikin berita. Nah, ini lagi nih. Selasa 14 Januari. Oke.
Wah, wali kota. Oh, ini ada si Anton tadi tuh. Oh, ini. Wali kota Belcastro. Belcastro. Antonio Torcia. Belcastro di mana sih ini? Daerah mana? Tebet. Belcastro ini kayak daerah-daerah ini ya, daerah-daerah rengat gitu ya. Nah, ya, setelah Air Mole, ya kan. Kota lama gitu. Air Mole, Kota lama Air Mole, Belcastro nah, gitu kan. Dekat Japura. Japura Laut. Japura Laut. Pada 6 Januari lalu merilis dekret yang isinya memperingatkan 1.300 warganya untuk menghindari penularan penyakit apapun yang memerlukan bantuan medis, terutama keadaan darurat. Terus? Dalam arahan tertulis, dia juga mendesak kepada warga kota setengahnya berusia 65 tahun untuk tidak terlibat dalam perilaku apapun yang membahayakan serta menghindari kekerasan di rumah tangga. Warga diarahkan untuk tidak terlalu sering keluar rumah, berpergian olahraga atau menghabiskan sebagian besar waktunya beristirahat. Demikian bunyi arahan dikeluarkan Torcia kepada AFP Senin. Oh, berarti himbau-himbauan ya. Kayak AFP. Ini kayak roman-romannya membatasi kebebasan. Ini kayaknya bakal berasa dikit. Sindiran ke siapa? Iya, kayaknya kita di sini ngebacanya kayak sesuatu yang kenapa ya? Tapi kayaknya kita bakal merasakan lah kayaknya. Ini tim kreatif kita sebenarnya pengen menyindir sesuatu, tapi kita yang dikorbankan. Iya, aduh. Oleh dwi fungsi ini ya. Karena kayak di sini nih dilarang untuk tidak sering keluar rumah. Alasannya supaya nggak terkena penyebaran penyakit. Padahal jangan keluar rumah atau kami Iya, itu kan penyakit. Disease of retention. Wah, penyakit yang diulang-ulang. Itu dia. Jadi jangan sampai kena nanti dilarang. Jangan keluar nanti kena karena bukan kena itu. Oh, ini kena pintu. Iya kan. Terus biar aku tambahin lagi. Bukan itu. Aku tahu. Apa? Jangan sering keluar rumah. Karena musim hujan, kena cuci nanti. Dorsmir. Bukan. Ini udah jelas mengarah ke satu arah topik yang lagi rame belakangan ini, Mas. Apa itu? Dor. Oh, nyanyi itu. Dora. Oh, Explorer. Supaya jangan keluar karena ada swiper. Swiper jangan mengubah undang-undang. Diketok palu. Ketok palu sama ini boots. Iya kan, pakai monyet. Boots kan monyet, ya kan? Boots kan monyet kan. Maggie nggak berani, ya Maggie. Boots monyet dan warna pink. Ya, Boots sama cewek. Apakah semuanya setuju? Setuju. Tok. Katakan setuju. Katakan di sini. Setuju ya. Ya ampun. Tapi warna merah itu dia. Kayak kan merah kan berani. Merah berani. Jadi kita harus berani. Putih artinya suci ya? Suci, putih. Bukan. Merah maksudnya tuh putih artinya suci. Merah artinya berani. Merah artinya berani. Jadi editor kita ini memang mau mengorbankan kita untuk hal-hal seperti ini karena ini aman. Kita nanti di media sosial ketika video ini naik, yang kita tag bukan akun kita Bang Irvin, konten editor sama konten kameramen yang di belakang kita seret semuanya. Kita libatin mereka. Kalau kita dijemput paksa oleh rekan-rekan kita kekuatan sipil. Betul. Ada lagi masih ada. Ini alasannya aja berarti ini kan, arahannya seolah-olah supaya penduduk mendapatkan layanan kesehatan. Biar kita makin baik. Masyarakat tenang aja dah, tak ada itu katanya. Maksudnya itu dilarang sakit itu kan artinya dilarang kritis. Oh iya kan, kita nggak boleh kritis. Kalau sakit kritis. Iya, dilarang. Kita tidak boleh sakit. Artinya kita nggak boleh kritis. Karena kritis itu berbahaya untuk dia dan golongannya. Semakin kritis orang, semakin gampang meninggal. Iya. Karena hilangkan. Betul, semakin pusing. Ada yang semakin pusing kalau masyarakatnya banyak yang kritis. Itu dia makanya. Ini udah arahnya jelas ya? Ya kan tuh, benar tuh. Udah mengarahnya baik. Topik ya. Jangan keluar, tidak boleh. Nanti kalian kritis, sakit, bahaya. Itu maksudnya. Satu-satunya fasilitas medis di kota yang sering tutup. Klinik swasta pun tak buka praktik akhir pekan, hari libur nasional 7 hari.
Udah mulai tidur. Ada lagi yang buka ya? Iya, gimana lagi? Selain iya pengaduan nggak ada. Tidak ada yang bisa dipercaya. Termasuk polisi. Sini. Selain itu rumah sakit dengan fasilitas instansi gawat darurat terdekat 45 yakni kota tetangga Catanzaro. Catanzaro. Oh, Catanzaro ini lebih ke aku dengarnya kayak Catanzaro ini daerah-daerah Serambi Malaysia gitu. Malaysia kan Melayu kali kan? Melayu. Wak Katan. Iya. Oh, berarti ini emang sindiran ya? Kayaknya nggak tahu sih ya. Kota tapi tetangga. Kayaknya kita bakal ngerasain begini juga. Gitu. Wih, bahaya nih Bang Gil. Pokoknya kita betul baik nih sebenarnya, dilarang sakit. Dilarang nggak boleh kritis. Iya. Dan nggak boleh terlalu banyak tanya. Betul. Wah, makanya di rumah aja ya, karena fasilitas yang menampung kritis kita itu udah nggak ada. Nah, karena segala yang mengayomi itu dibekukan. Mungkin. Masuk ke segala lini ya. Yang terdekat kita tak bisa ya Catanzaro tadi. Catanzaro. Wah, kita siap-siap aja kita berangkat semua. Maggie aman? Maggie kita kenapa? Maggie kita bawa ya, Maggie ya. Maggie fokus di Mekah dia masih. Maggie masih di Mekah. Masih di Mekah Maggie. Mohon maaf nih Maggie kalau setelah ini kami hilang. Maggie boleh cari karakter baru Maggie. Ya, boleh. boleh. Ya, Maggie. Nanti Maggie terusin lah bisnis jeruk aku boleh. Bisnis jeruk. Maggie siap-siap aja jadi sipir Maggie. Ya, sipir gantikan aku jadi sipir Maggie. Ini mungkin hari-hari terakhir kami sebelum kena door. Penyakit tadi. Jangan baik kena penyakit doa ya kita. Silakan lanjut Mas. Silakan lanjut berita terakhir kita hari. 26 menit ya terakhir. Oh, silakan. Negara saya. Asik. Silakan. Cita from Australia. di fire. Wah. Because mengaku apa sih? Disclaim. Claim himself. Claim as cat. Cat. Berarti guru di Australia dipecat gara-gara mengaku sebagai kucing. Tolol juga ya. Apa yang dilakukan dia mengaku sebagai kucing. Dia, orang-orang kenapa sih sekarang aneh-aneh weh? Tiba-tiba aku adalah kucing katanya. Coba lah abang ngomong gitu di depan kepala sekolah. Jadi Bu, sebenarnya dana ini lari kemana semua? Meong. Gitu dia kan. Aduh. Katanya salah gitu. Prabowo suka kucing. Aduh. Berarti sebenarnya guru di Australia. Udah. Aduh. Mayor Teddy kuliah di Australia. Iya. Jurusan meong. Seorang guru di Marsden High School, Logan City, Australia, menuai kontroversi setelah diduga mengidentifikasi dirinya sebagai kucing. Dia mengidentifikasi lagi berarti dia sampai riset loh itu. Iya kan? Berarti ngeliat ya. Apa ya? Kayaknya aku ini sih katanya. Iya kan? Dia ngaca kan? Kucingan ya. Dia gini kan. Aku tiap ketemu kucing kok langsung jual mahal sih. Kan kucing kalau ketemu kucing gitu. Iya, kucing sombong. Tapi dia marah, pengen. Mana? Malu-malu kucing kan gitu. Ya, malu-malu kucing. Ya, malu-malu kucing namanya. Ini cowok apa cewek gurunya? Kita cerita dulu ya. Tadi sebagai kucing menunjukkan perilaku aneh di depan siswa. Berarti perempuan. Oh, perempuan. Miss Pur, namanya Miss Pur. Menurut laporan. Orang manggilnya Miss, tapi kan kayaknya panjangnya Purwanto lah namanya. Orang itu orang Suriname, Mang. Purwanto ya ada. Suriname. Purwanto. Bahkan dikatakan mendesis, menggeram dan menjilat tangan sendiri seperti kucing. Yakin aku. Sebenarnya orang-orang yang ngeliat dia salah, mendesis, menggeram dan menjilat tangannya sendiri. Mungkin ya dia makan kucing. Padahal kan itu lumrah, habis makan menjilat tangan sendiri. Orang-orang di Australia berarti terlalu overthinking. Overthinking sama masyarakatnya yang kayak gini yang unik-unik lah gitu. Silakan. Ada lagi. Salah satu orang tua mengaku putrinya pernah diminta mengeong untuk mendapatkan permen lollipop. Sementara yang lain mengatakan guru itu menggeram jika siswa tidak memperhatikannya. Oh iya sih, nggak jauh beda sih sama yang di sini.
kita harus dipaksa untuk mendapatkan sesuatu, harus menuruti apa yang dia mau gitu. Politik lagi? Enggak. Kan banyak macam. Kemarin yang viral dan disuruh menggonggong kan ada yang di Indonesia. Gonggong. Gara-gara dia bilang anaknya ngebully anak dia. Disuruh gonggong. Meong, itu Australia. Itu. Sini menggonggong. Tapi ini terlalu berlebihan menurutku, sampai orang tuh disuruh menggonggong supaya dan disuruh minta maaf sampai menggonggong. Ini disuruh mengeong untuk mendapatkan permen lollipop. Mengatakan guru itu dan menggeram jika siswa tidak memperhatikan. Kalau aku juga, kalau siswa aku jadi guru nih, siswa nggak memperhatikan, menggeram juga. Menggeram juga kita. Aku lagi ngajar 2 tambah 2. Hahaha. Gitu kan? Ya, wajar kan? Ya wajar. Nggak, ya namanya guru kalau nggak diperhatikan ya pasti. Siapa sih guru yang lagi ngajar 2 tambah 2 4 dan dia kayak jangan begitu anak-anak. Nggak ada. Nah gitu dong. Menurut ada guru gini kan yang ngajar kan. Anak ketawa. Gurunya apa tuh woi? Apa woi? Ajak lah woi. Kan nggak ada kan? Nggak ada. Wajar guru marah kalau anaknya berisik, anaknya nggak merhatiin. Ini asli pencemaran nama baik sama gurunya. Iya. Dia memaksa anak-anaknya memanggilnya Miss Pur. Boleh, Miss Purwanto boleh. Dan akan mendesis jika mengeram jika mereka tidak mendengarkan. Woi, masuk akal ya. Lumrah ini. Ini nggak hal yang aneh. Betul. Iya, masih hal yang normal. Iya, mungkin murid-muridnya manggil Wah, ya marah lah gurunya. Jangan panggil Wah, panggil Miss Pur gitu. Kalau kami dulu namanya Miss D, Miss ini. Aduh, aku dulu ada guru bahasa Jerman gitu kan. Cantik. Oh, kan Jerman ada kan? Jerman ada dulu. Bahasa Jermannya Aku Cinta Kamu lah. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich heiße ya. Ich heiße Joper Sinaga. Aku juga ada dulu tuh. Miss Robin namanya. Guru bahasa Belanda. Miss Robin guru bahasa Belanda. Belanda. Oh, iya. Kalau aku Miss ini. Miss apa? Muller. Miss Muller. Jerman. Kencang juga dia. Woi, jago sundul. Jago sundul dan juga dia anti diving. Anti diving, nggak suka diving dia. Miss Muller. Miss Muller itu dulu jago di bahasa Jerman, bahasa Inggris sama di gelandang serang. Wow. Jago dia. Jago ya, berarti dia futsal juga Miss Muller itu. Gokil. Tapi berita ini masih lebih menarik yang tadi ya, tentang ini, sekolah yang di kota yang dilarang ini itu. Karena sejauh ini kita baca deskripsi beritanya kayak kesalahpahaman aja. Iya, gitu. Banyak kesalahpahaman di berita dari hari ini. Bang Irvin, dari tadi pertama berita beli HP datang bom. Itu kesalahpahaman. Kesalahpahaman membeli. Terus ada berita kedua tadi apa? Ular, es krim. Ular. Padahal toppingnya es krim. Sebuah kewajaran di Thailand lagi dibilang dia. Beritanya 4 hari ini kan? 4. Berita 5. Ketiga berita tadi. Shock itu ular ya? Ular. Oh ya, shock ular. Yang kedua apa? Yang kedua tadi. Silakan, di apa lagi nggak? Bisa. Coba kita harus bahas nih dulu. Kita rangkum. Pria ini ponsel nggak? Beli bom. Beli Rusia. Muter lagu selama. Ini anjing yang apa? Yang sebenarnya bukan karena lagunya, tapi karena anjingnya. Lanjut. Ya kan? Shock beli es krim. Di Bangkok. Ya wajar. Topping ular wajar ini, kayaknya. Next dulu. Ini guru di Australia pecat mengaku sebagai kucing. Karena tidak ada keterangan bahwa dia mengaku. Dia hanya menunjukkan gerak-gerik yang diasumsikan ditangkap orang. Dia kayak kucing. Padahal dia nggak bilang aku kucing. Enggak. Ya, nah yang tadi salah paham. Kecuali kota ini larang penduduknya sakit. Itu dia. Negara seperti berita ini, negara ini larang masyarakatnya protes. Rancangan undang-undang. terlalu pokal begitu. Kamu PNS. Anak saya masih ini kecil. Aku resah banget ini sama negara kita nih. Kenapa sih kalau PNS berbicara langsung dikira kamu kan orang pemerintahan katanya? Iya. Lah, PNS itu kan panas, kok terlalu udara panas. Mas, gitu. aku dibayar oleh negara ini, pemerintah, masyarakat dengan uang pajak. Aku dibayar. Aku harus boleh dong ngomong kalau negara ini bermasalah. Tapi kan kau dibayar sama negara, nanti negara marah. Kau udah dibayar. Ini bisa di-cut nggak ya? Aduh, Anton Suhartono. Pokoknya itu aja buat kawan-kawan.
Ya, siap-siap aja, jaga kesehatan. Jaga kesehatan teman-teman, kami yang berjuang di sana, Ya, memperjuangkan negara kita. Kawan-kawan di sana, jangan sampai sakit. Jangan sampai sakit, jangan terkena pentungan. Betul. Dan juga jangan kena Pakai tangkap. jaket Gojek, jangan. Jangan Nanti. pakai jaket Gojek kena. Makanya Yang kena pentungan itu makanya Gojek. aku bilang jangan pakai jaket Gojek. Oh iya. Nanti sakit. Tidak betul. Betul. Ladusing ya. Ladusing. Mending pakai seragam Australia aja lah. Australia biar dikira kayak lagi mau nonton timnas. Iya. Oh ini nggak akan ganggu nih. Nggak ganggu, Ini nggak ganggu. lagi cinta negara nih, walaupun ganggu. negara dibantai Iya. sama pemain timnas dia masih tetap semangat. Betul. Jangan kayak mahasiswa-mahasiswa ini. Gitu. Mm-mm. Negara udah kena bantai sama RUU ini, Aduh. tetap berteriak. Jangan sakit lah, jangan sakit. Jangan sakit. Intinya, jaga kesehatan, kawan-kawan semua. Jaga kesehatan kawan-kawan semua, dan kalau kami minggu depan sudah tidak ada lagi, berarti kalian boleh cari kami di tempat-tempat Ya. penangkapan terdekat. Bisa lihat berita-berita lah. Ya. Pasti. Oke, terima kasih. Kok nggak aman? Kalau aku aman. Nggak peduli Kan aku. aku jadi Irving sekarang, nggak tahu Aku siapa Patrick. aku aslinya. Abang kan nggak tahu aku siapa aslinya. Ya juga. Dan mereka juga nggak tahu siapa Aku juga pakai aslinya. topeng ini. Oh iya. Iya. Saya nggak tahu, aku nyamar di sini. Ayo. Oke, itulah dia kabar luar pada episode hari ini. Ya, saksikan untuk kabar-kabar luar berikutnya. Semoga dapat kabar yang lebih-lebih memecah kebuntuan lagi, yang lebih aneh-aneh lagi. Ya kan? Ya kan? Atau enggak, kalau nggak nemu kayaknya sampai episode 4 aja. Enggak, ini berita-berita dalam negeri sesekali lah. Kabar luar tapi dari dalam gitu. Nah, boleh. Tapi boleh. cari Nikita Mirzani lucu-lucu Boleh. sumpah. Apa judulnya? Kabar nggak luar kali atau Ya, gimana? kabar nggak gitu. luar-luar. Kabar Ya. luar tapi nggak luar-luar. Ya, kali kabar lah. luar tapi nggak luar-luar kali. Boleh. Itu aja dari saya Caca Handika. Dan dari saya Nazar Masa KDI. KDI. Oke, Nazarudin. Oke. Sampai jumpa. Selamat malam dan Selamat malam. semoga sehat selalu teman-teman yang berjuang di Ingat, mahkamah. jangan sampai kritis. Dan jangan sampai sakit. Jangan sakit. Dadah. Semangat. FIFA Indonesia. FIFA Indonesia, FIFA Lakomcom.